Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 28 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah juru selamat bagi kami orang berdosa ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, sebab Yesus rela untuk berkorban demi kami, sehingga kami dapat mengenakan jubah kebenaran yang dari Yesus demi keselamatan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi buat kita semua. Judul bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, 28 September 2024, di hari Sabat Tuhan yang suci, berjudul Juru Selamat Orang Berdosa. Ayat inti terdapat dalam Sakaria 3 ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api? Dalam penglihatan, sang nabi melihat imam besar Yosua mengenakan pakaian yang kotor, Sakaria 3 ayat 1 dan 3. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, memohon belas kasihan Allah bagi umatnya yang menderita. Saat ia memohon penggenapan janji-janji Allah, setan berdiri dengan berani untuk melawannya. Ia menunjuk pada pelanggaran Israel sebagai alasan mengapa mereka tidak boleh dikembalikan kepada kemurahan hati Allah. Ia menuntut mereka sebagai mangsanya dan menuntut agar mereka diserahkan ke dalam tangannya. Imam besar tidak dapat membela dirinya sendiri atau umatnya dari tuduhan setan. Ia tidak menuntut bahwa Israel bebas dari kesalahan. Dengan pakaian yang kotor, melambangkan dosa-dosa umat yang dipikulnya sebagai wakil mereka, ia berdiri di hadapan malaikat, mengakui kesalahan mereka, namun menunjuk pada pertobatan dan kehinaan mereka, dan mengandalkan belas kasihan penebus yang mengampuni dosa. Dalam iman, ia menuntut janji-janji Allah. Kemudian malaikat yang adalah Kristus sendiri, Juru Selamat orang berdosa, membungkam penuduh umatnya dengan menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang ditarik keluar dari api? Ayat 2. Israel telah lama berada dalam tungku penderitaan. Karena dosa-dosa mereka hampir terbakar dalam api yang dinyalakan oleh setan dan para pengikutnya untuk menghancurkan mereka. Tetapi Allah sekarang telah mengulurkan tangannya untuk membawa mereka keluar. Ketika permohonan Yosua diterima, perintah diberikan. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Ayat 4 dan 5. Dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa bangsanya diampuni. Israel dikenakan dengan pakaian pesta, kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka. Serban yang dikenakan di kepala Yosua adalah seperti yang dikenakan oleh para imam dan bertuliskan, Kudus bagi Tuhan. Keluaran 28 ayat 36. Yang menandakan bahwa meskipun pelanggaran-pelanggarannya di masa lalu, ia sekarang memenuhi syarat untuk melayani di hadapan Allah di tempat kudusnya. Prophets and Kings halaman 583 dan 584.
Demikian bacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Imam besar Yosua yang dinyatakan dalam buku Zakaria adalah gambaran tentang umat Allah. Dikatakan dalam Zakaria 3 ayat 3 yang berbunyi, "Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu." Apakah yang dimaksudkan dengan pakaian kotor? Kita baca Yesaya 64 ayat 6. "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Pakaian kotor itu adalah kesalehan kita, yang mana bukanlah kesalehan. Itu sebabnya disebut pakaian atau kain kotor. Kenapa? Ayat 5 jawabnya. Yesaya 64 ayat 5 berkata, "Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala." Inilah sebabnya pakaian kita adalah pakaian kotor, karena kita berdosa dan selalu memberontak kepada Allah. Tidak heran iblis mendakwa kita. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Yesus lalu beri perintah dalam Zakaria 3 ayat 4 yang berbunyi, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, "Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya." Dan kepada Yosua ia berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 169 paragraf 1, "Ketika setan berusaha menutupi umat Allah dengan kegelapan dan menghancurkan mereka, Kristus campur tangan. Meskipun mereka telah berdosa, Kristus telah menanggung kesalahan dosa-dosa mereka atas jiwanya sendiri. Ia telah menarik umat manusia seperti puntung dari api. Melalui kodrat manusiawinya, ia terhubung dengan manusia, sementara melalui kodrat ilahinya, ia adalah satu dengan Allah yang tak terbatas. Pertolongan dibawa ke dalam jangkauan jiwa-jiwa yang binasa. Musuh dihardik. Karenanya, meskipun Zakaria menyatakan bahwa Allah Bapa, yaitu Yehova, yang menghardik setan, tetapi Bapa wujudkan melalui anaknya. Sebab Yesuslah satu-satunya yang menghubungkan kita dengan Bapa. Allah Bapa menjangkau kita melalui anaknya. Itu sebabnya masih dalam halaman yang sama kita baca dalam paragraf 3 dikatakan, "Meskipun umat Allah memiliki kekurangan, Kristus tidak berpaling dari objek yang menjadi perhatiannya. Ia memiliki kuasa untuk menggantikan pakaian mereka. Ia menyingkirkan pakaian yang kotor, ia mengenakan jubah kebenarannya sendiri kepada orang-orang yang bertobat dan percaya, dan menuliskan pengampunan atas nama mereka pada catatan sorga." Apakah jubah kebenaran Kristus itu? Itu adalah karakternya Kristus. Thoughts from the Mount of Blessing halaman 8 paragraf 2 berkata, "Apapun pengalaman masa lalu Anda, betapapun mengecewakannya keadaan Anda saat ini, jika Anda mau datang kepada Yesus, sebagaimana Anda adanya, lemah, tak berdaya, dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh belas kasihan akan menemui Anda ketika masih jauh, dan akan mengulurkan tangan kasih-Nya serta jubah kebenarannya kepada Anda. Dia mempersembahkan kita kepada Bapa dengan mengenakan pada kita pakaian putih karakternya sendiri." Sekarang, bagaimana caranya untuk menerima dan mengenakan jubah kebenaran Kristus? Christ Object Lessons halaman
311 paragraf 4 menyatakan, ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati bersatu dengan hatinya, kehendak menyatu dengan kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pemikiran-pemikiran ditawan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Inilah artinya mengenakan jubah kebenarannya. Artinya, hanya bersatu dengan Yesus, kita dapat menerima jubah kebenaran Kristus. Dan kita bersatu dengan Yesus oleh menerima roh-Nya dalam hati kita. Ingat pekabaran tentang pokok anggur yang benar. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Christian Education halaman 160 paragraf 3. Jauhilah suaranya setan, serta jauhilah dari melakukan kehendaknya, dan berdirilah di sisi Yesus, miliki sifat-sifatnya, pemilik kepekaan yang tajam dan lembut, dan yang dapat menjadikan perjuangan orang-orang yang tertindas dan menderita sebagai perjuangannya sendiri. Orang yang telah banyak diampuni akan banyak mengasihi. Yesus adalah pengantara yang penuh belas kasihan, seorang imam besar yang penyayang dan setia. Yesus yang adalah juru selamat kita, tidak hanya rela mati gantikan kita, tetapi karuniakan juga hidupnya, agar kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua, yang adalah puntung yang ditarik dari api. Sebab dalam Yesus, kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran pagi hari ini, bahwa meskipun kami mengenakan kain kotor dan didakwa oleh setan, Yesus tidak tinggal diam. Sebab Yesus rela menanggung dosa-dosa kami, dan bagi kami yang bertobat dan percaya, Yesus tanggalkan jubah kotor kami, dan mengenakan jubah kebenarannya kepada kami, sehingga kami layak berdiri di hadapan Engkau, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya mau terima, sehingga kami bersatu dalam Yesus, sebab itulah wujud kami mengenakan jubah kebenarannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.